marilah kita menyanyikan buku ND 78 O Nasab. Sabda kedua, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Salib adalah bentuk penyiksaan dan hukuman yang sangat kejam yang kerap dilakukan oleh penguasa Roma masa lalu untuk menghukum penjahat-penjahat kambuhan, sekaligus menakut-nakuti orang banyak agar jangan ikut-ikutan melakukan yang jahat, apalagi coba-coba memberontak kepada pemerintah. Yesus yang tak berdosa itu disalibkan bersama dua orang penjahat. Alkitab melukiskan perbedaan yang sangat kontras antara dua penjahat yang disalibkan. Penjahat yang satu dalam keadaan tersalib masih ikut-ikutan mengolok-olok dan menghina Tuhan. Penjahat yang lain justru dengan hati terbuka mengakui kesalahannya dan berpaling kepada Yesus memohon belas kasihan. Katanya, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ketika memandang Yesus, penjahat yang di sebelah kanannya melihat sesuatu dalam diri Tuhan yang tidak mampu dilihat oleh penjahat yang lain. Penjahat yang bertobat itu melihat dalam wajah Yesus yang bermahkota duri dan berlumuran darah seorang raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Luka, memar, cucuran darah, lebam, dan bekas ludah dan duri yang ada di wajah dan kepala Yesus rupanya tidak mampu menghilangkan kekudusan dan kedamaian ilahi dari wajah Tuhan.
namun hanya hati dan mata orang-orang berimanlah yang dapat menyaksikannya. Apakah sabda Yesus kepada penjahat yang memohonkan belas kasihannya? Hari ini juga engkau akan ada bersamaku di dalam Firdaus. Sabda itu menunjukkan betapa kuat dan besarnya kuasa Tuhan menyelamatkan manusia melalui kematiannya. Beberapa waktu yang silam Yesus berkata kepada Zakheus, pada hari ini keselamatan turun ke atas rumah ini. Ini dalam keadaan yang tubuh, yang regang dan tegang oleh kayu yang dipalangkan. Yesus menjanjikan bahwa penjahat yang bertobat itu akan segera dan serta-merta menikmati kebahagiaan Firdaus Allah. Berbahagialah orang-orang yang diampuni dosanya dan menerima hidup baru dari Allah. Yesus memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sepanjang hidupnya Yesus menjadi sahabat para pendosa. Jadi Yesus kepada para pendosa yang mendampinginya pada saat ajal di Golgota adalah juga janji Tuhan kepada kita. Karena kita pun semua masih orang berdosa, Kristus telah mati bagi kita. Sabda Tuhan Yesus kepada para penjahat pada saat ajal mereka meyakinkan kita bahwa betapapun gelap dan susah hidup kita, betapapun suram masa lalu kita, betapapun besar doa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, kita tidak pernah boleh kehilangan pengharapan atas kasih dan pengampunan Allah. Hari inilah saatnya. Jangan tunda lagi. Berpalinglah kepada Yesus dan mohonkanlah belas kasihan-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah sampai ke dalam kerajaan-Mu. Kini Engkau duduk memerintah di sorga bersama Bapa. Ingatlah kami orang-orang berdosa yang masih ada di dunia. Kasihanilah kami ya Kristus. Ampunilah dosa-dosa kami. Kita bernyanyi dari buku ND 195, Kolom Norokan. Oh
inilah anakmu, inilah ibumu. Dalam kesakitan dan keperihan luka-lukanya di salib, Yesus masih tetap mengasihi dan memperhatikan ibunya. Dia mengetahui pikiran dan perasaan ibunya. Juga ketika sang ibu mendampinginya pada saat ajalnya. Derita dan kesedihan ibu Tuhan tiada bandingnya. Seperti yang pernah dibuatkan malaikat kepada Maria ibunya itu. Dan sebuah lembing akan menusuk hatimu. Sebab itu Yesus menyerahkan ibunya Maria kepada murid yang sangat dikasihinya, agar sang murid merawat Maria setelah ia meninggal. Dengan demikian Yesus mau mengatakan kepada sang ibu dan kepada semua yang dikasihinya, mereka tidak sendirian. Mereka tetap memiliki keluarga dan teman, yaitu sesama orang beriman. Murid yang dikasihi Tuhan itu mewakili semua orang yang dianggap Yesus sebagai saudaranya, yaitu siapa saja orang yang melaksanakan kehendak Bapanya. Dalam Injil Lukas, Yesus pernah berkata bahwa ibu dan saudara-saudaranya adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Apa yang dapat kita petik dari sana? Yesus telah memperkenalkan kepada kita suatu bentuk persaudaraan dan kekeluargaan yang baru, yaitu persaudaraan dan kekeluargaan berdasarkan iman dan kasih kepadanya. Marilah kita menerima semua orang yang beriman kepada Kristus dan melakukan kehendak Allah sebagai saudara kita. Marilah kita saling mengasihi, saling melindungi sebagai saudara. Tuhan dalam keadaan tersiksa dan tergantung di kayu salib telah memberikan teladan kepada kita. Cambuk dan pukulan, siksaan dan ancaman kematian tidak mampu melunturkan kasih Tuhan. Dalam keadaan terpaku tersalib, Dia tetap Tuhan yang penuh cinta kasih. Marilah kita mencontoh Dia. Dalam keadaan sakit dan lemah, sulit atau penuh masalah, ternyata kita bisa tetap menjadi orang yang mengasihi seperti Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami tetap mengasihi, sekalipun kami miskin, kecil, lemah, atau sakit.